Muhammad. Ya, alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan antum semua lagi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan karunia menjadi orang-orang yang sehat ya, biar kita bisa terus memperbanyak bekal kita untuk di hari yang mana kita sangat perlu bekal nanti insyaallah. Jadi saya mau share screen dulu. Sudah kelihatan belum ya? Udah kok. Iya, ini ada foto ya. Nah, ini adalah salah seorang yang paling berjasa di hidup saya. Meskipun kami jarang ngobrol berdua, kalau hijrah, saya penasaran deh. Sesering apa Ustadz Musoli ngisi di antum? Kayaknya baru ketemu langsung baru 2 kali, terus ngisi online nggak sampai 4 kali. Oh, itu selama berapa tahun? 2 tahun. Oh, gitu. Ya, ya. Kalau Anda lebih beruntung, Anda setiap bulan. Di tahun 2008 sampai tahun 2010. Nah, itu mungkin di tahunnya hijrah beliau udah semakin sepuh kali ya. Kalau di Gali gimana? Berapa kali Ustadz Musoli sharing-sharing di antum? Yang pasti sih pas ini yang pembinaan yang ke pusat tuh NLC itu sama berapa kali mungkin ke asrama ya, mungkin 2 kali juga deh, nggak sering emang. Jadi totalnya Iya 4 kali berarti juga. 4 Atau kali. Selama berapa tahun tuh? ya itu 2 tahun itu. Oh, Masya Allah. Anda sangat Sama beruntung dulu kalau itu. pernah sih, jadi setelah alumni itu kayaknya pernah ketemuan sekali. Ya. Ketemuan gimana ceritanya? Kayaknya emang ke asrama gitu, terus kan kabar-kabar di alumni Ustadz Musoli ke asrama, terus mau ketemu alumni, ya udah itu ketemu di ini, di tempat makan gitu. Oh, Masya Allah. Ya, 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 ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Iya, pagi ini ingat webinar kita. By the way, webinar kita lebih cocok sebenarnya judulnya Principles for Success aja. Karena bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari juga sih sebenarnya. Kehidupan berkeluarga juga, kehidupan pribadi juga ya. Ya, tapi kalau udah terlanjur kenalnya judulnya dari dulu terbiasanya Principles for Success at Work, ya udah nggak apa-apa juga lah ya. Iya, mikirin webinar kali ini, Anda tuh jadi teringat dengan Ustadz Musoli ya. 2008 sampai 2010, berarti itu 16 sampai 14 tahun yang lalu ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa banyak mencontoh beliau ya. Luar biasa beliau itu. Anda mau cerita ya dulu, 2008 sampai 2010. Ini posisinya sama nih sebenarnya sama Hijrah, sama Gali, sama Angga juga. Itu kami masih mahasiswa dulu. Karena dulu waktu mahasiswa itu bukan termasuk dari keluarga yang sejahtera ya. Nah, jadi Anda masih ingat waktu awal-awal masuk UI yang menjadi prioritas nomor 1 adalah mencari beasiswa. Anda masih ingat dulu ngelamar sana sini beasiswa 7 kali baru dapat. Lalu dapat pengumuman ada yang namanya
rumah kepemimpinan ini. Dia nawarin beasiswa juga, lalu nawarin tempat tinggal. Nah, kalau Ana sih dengan kondisi seperti dahulu ya, dan dengan kebodohan di 16 sampai 14 tahun yang lalu itu, alasan utamanya masuk RK ini, itu dapetin beasiswanya sebenarnya. Meskipun ya kalau dulu termasuk banyak sih kalau bagiannya ya, 300.000 per bulan itu dulu. Kalau di zaman Agali berapa beasiswa? Masih ada nggak? 500 apa 600 ya? Lupa. Oh iya, alhamdulillah udah naik ya. Kalau di zaman Ahijrah? 500 kalau tidak salah. Oh iya, kalau di zaman Ana dulu 300.000 ya per bulan ya. Itu berarti sama dengan satu denda telatnya kita. Tapi kalau bagi Muhammad Sani mahasiswa dulu ya, itu banyak itu akhi. Nah, jadi hebat sih Ustadz Musoleh ini. Beliau ya menglur, kalau bahasa Syekh Dr. Tariq Suwaidan itu, luring people. Nah, dia itu memancing orang dengan iming-iming duit. Nah, dan Anda termasuk yang terpancing dulu ya dengan duitnya ya. By the way, beliau pengusaha sukses ya. Asetnya miliaran ya. Anda pernah silaturahim ke rumah beliau secara khusus, berdua sama istri, ngobrol bertiga sama beliau. Beliau bilang begini, sekarang alhamdulillah yang namanya Nurul Fikri, beliau itu salah satu bisnis besarnya Nurul Fikri, bimbingan belajar ya. Itu foundernya ada 7 kalau nggak salah, beliau bilang. Sekarang udah bisa ngasih hadiah ke para pendirinya, ke para foundernya, masing-masing orang 1 miliar katanya. Ngasih ya, ngasih. Ya, beliau memang sudah puluhan tahun ya di dunia bisnis. Waktu Ana visit itu, waktu dia ngomong begitu, mungkin umur beliau itu udah sekitar 60 ya. Jadi 300.000 itu bagi beliau enggak itu, itu mah uang sedekah doang gitu ya. Ya tapi meskipun begitu ya, namanya juga mahasiswa miskin kayak Muhammad Sani gitu ya, tergiur lah ya, 300.000 per bulan gitu ya. Oke lah, kita coba lamar ya, alhamdulillahnya lulus gitu ya. Nah, lalu ada kajian Islam kontemporer ini dari beliau langsung setiap bulan sekali ya. Nah, waktunya itu mirip-mirip dengan Elkitain kita ini. Jadi ba'da subuh, kalau enggak malam-malam gitu ya, ba'da isya. Itulah waktunya ya. Nah, ini kan juga gitu yang di Medan ini kan ya. Jam 20 sampai 22.30 gitu ya. Nah, emang biasanya lama sih kalau beliau ngomong, itu lama sih. Sekitar 2 jam sih emang. Jadi anak dulu itu ikut kadang-kadang sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Habis itu di dalam hati juga, ini Ustadz ngomong lama kadang-kadang diulang-ulang gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kita nginep di asramanya beliau gitu ya. Beliau ngasih beasiswa, udahlah kita dengerin aja lah gitu ya. Yang penting Ustadz senang gitu, yang penting kita nggak dapat masalah, beasiswa jalan terus gitu ya. Kurang lebihnya begitulah ya. Tapi sebenarnya menarik juga sih ya, kajian Islam kontemporer beliau itu sangat menarik kalau dari sisi ide besarnya ya. Jadi Islam yang sebelumnya Anda kenal itu sangat tekstual dan sangat tradisional gitu ya. Itu beliau mengenalkan Islam dengan pola pikir modern yang luar biasa, yang kekinian, yang menurut Ana itu lebih pas dan lebih produktif dan lebih bagus pada prakteknya ya.
Kalau seorang muslim kayak begitu, sukses kita di dunia ini, menang kita insya Allah. Waktu masa pembinaan dulu, karena di asrama ya, itu yang berinteraksi dan yang ngajarin itu sebenarnya lebih banyak bukan beliau sih. Beliau ini termasuk yang sekali-sekali itu tadi hijrah cuman sekitar 5 kali doang. Gali juga selama 2 tahun cuman sekitar 5 kali doang. Tapi hari ini Anda tuh nggak membawakan foto yang lain-lain kecuali Ustadz Musoli, karena pada akhirnya paham sih, oh sebenarnya tokoh utamanya di RK ini beliau. Yang lain-lain itu kaki tangan beliau aja sebenarnya. Kalau beliau nggak ada, yang lain juga nggak gerak juga kayaknya. Yang lain kan beliau gaji juga kan sebenarnya, ya kan. Nah, cuman Anda berharap bisa lebih bagus lah dari beliau ya, apa-apa yang bisa kita improve ya. Nah, salah satunya tentang waktu ya kita insya Allah webinar kita nggak akan 2 jam lah, insya Allah ya. Nah, nanti kalau udah terlalu lama di stop aja ya, ngomong aja. Bang Sani, udah kita agenda berikutnya aja gitu ya. Itu satu. Nah, lalu yang kedua, jangan mengulangi kesalahan Ana di zaman dulu ya. Kalau Ana tuh ya udah kita dengerin aja lah gitu ya. Ya nggak ada ujiannya juga kok. Nanti nggak ada tes atau apa gitu ya. Pokoknya kita hadir aja lah di tempatnya gitu ya. Nah, kalau di dalam Islam yang namanya ilmu itu kewajibannya apa? Kalau kita mengetahui sesuatu, kita wajib untuk apa? Amal. Mengamalkan, betul. Bagus sekali, enggak ya. Yang lain coba fokus ya. Nah, jadi kalau ditanya jawabannya itu dalam berapa detik? Semakin cepat, artinya antum semakin konsentrasi. Memang webinar kita itu nggak ada ujiannya sekarang ya, tapi mungkin nanti akan Anda adakan juga sih. Kadang-kadang kan orangnya penasaran gitu ya. Ini kita udah spending waktu sangat banyak, resources sangat banyak untuk webinar kita. Hasilnya seberapa bagus sih gitu? Apa udah lupa semua atau jangan-jangan bahkan udah disebar luaskan lagi, didakwahkan lagi gitu ya. Nah, mungkin ada menariknya juga kadang-kadang kita tes nanti ya. Nah, tapi intinya sih bukan itu. Kewajibannya sebenarnya mengamalkannya ya. Dan coba Anda mau tanya dulu, di SOP kita itu ada URL learnquran.co/standar operasi/gudang ilmu. Itu isinya apa itu ya? Ada apa di situ? Gimana? Bima. Iya Bang, isinya peraturan-peraturan tidak ini apa pegawai-pegawai Al-Quran. Oke. Yang ini ya, learnquran.co/standar operasi/gudang ilmu. Ya, isinya SOP. Bima. Yang Coba Rifki dibantu Rifki, apa isinya di situ? Wah, Ya. saya. Ya. Itu kali cara-cara principle of sukses di Ya, bagus. Ya, udah benar jawabannya ya. Jadi sebenarnya isinya adalah slide dari yang mau kita bahas kali ini ya. Slide Principles for Success at Work ya. Nah, isinya itu. Nah, di situ ditegaskan lagi kewajiban untuk mengamalkannya. Intinya itu ya.
Itu sih yang paling penting ya. Kalau di kuliah kan yang penting antum lulus ujiannya ya. Nah, karena kuliah itu memang concern-nya adalah bagaimana sih penyerapan ilmunya gitu ya. Tapi kalau Anda sih concern-nya bukan tentang antum seberapa tinggi nanti IPK-nya atau nilai rapornya atau apapun ya. Yang penting diamalkan aja ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, substansinya di situ, intinya sebenarnya di situ ya. Nah, jadi pesan kedua mungkin kalau ada masukan-masukan itu tolong disampaikan ya. Nah, jadi kalau Anda dulu mungkin berkaca sebagai muridnya Ustadz Musoli gitu ya. Ya udah yang penting kita hadirlah di tempatnya gitu ya. Nah, meskipun Ustadz ini ngomongnya lama juga ya, 2 jam, kadang-kadang 2 jam lebih gitu ya. Gimana sih Ustadz ini? Lama banget menjelaskan gitu ya. Lalu apalagi ya, kadang-kadang diulang-ulang macam-macam gitu ya. Nah, tapi memang beliau nggak minta feedback juga sih ya. Nah, jadi kalau aneh sih minta feedback ya. Nah, jangan cuman yang penting bos seneng. Udah pokoknya kita hadir aja di webinar gitu ya. Yang penting bos seneng gitu ya. Gaji jalan terus gitu ya. Kan ini bisa dihitung jam kerja juga gitu ya. Itulah yang penting duitnya gitu ya. Ya nggak penting juga Bang Sani mau jelek dia menyampaikan, mau enggak gitu ya, mau berguna, mau enggak. Saya juga udah sebenarnya udah menguasai juga semua materi di sini. Kalau kita di sini jangan sampai seperti itulah ya. Nah, kalau ada yang kurang-kurangnya ya, itu minta tolong di feedback lah ya. Nah, bahkan sekedar kalau antum mau tiba-tiba nge-telegram gitu ya atau tiba-tiba nge-email, Bang Sani coba materinya yang lain dong. Kalau prinsipal sport success itu saya sih udah tahu semua, udah saya amalkan semua, itu nggak berguna lagi bagi saya. Nah, jadi tolong yang lain dong. Itu saya seneng loh kalau dapat feedback kayak begitu gitu. Nah, jadi jangan cuman hadir di LK Time, yang penting bos seneng, gaji jalan terus gitu ya. Nah, jangan kayak gitu doang ya. Bodoh amat ini mau berguna, mau enggak, mau jelek, mau bagus gitu ya. Nah, lagi-lagi ikhwah, intinya itu adalah di edukasinya. Kalau edukasinya ternyata kurang bermanfaat, ya perlu kita improve. Atau bahkan kita ganti aja agendanya yang lain. Yang penting edukasinya. Bukan masalah ini kan LK Time, yang penting bos seneng gaji jalan terus. Bukan itu ya. Nah, itu kesalahan Muhammad Sani zaman dulu ya. Makanya pada akhirnya sekarang saya itu sadar. Sebenarnya yang paling berharga dari, kalau saya nyebutnya dulu pesantren lah ya. Pesantren mahasiswa, rumah kepemimpinan itu ya. Itu adalah edukasinya itu yang paling berharga. 300.000 per bulannya mah kecil lah itu. Alah, itu mungkin nanti suatu saat antum juga akan sadar gitu ya. Nah, apalagi kalau bagi yang masih umurnya belasan tahun ya, kayak Rifki gitu ya. Wah, itu kan duit segitu tuh gede mungkin ya. Ya mungkin bagi Rifki kecil juga sih. Tapi kalau saya lah, ya saya aja deh contohnya saya ya. Saya zaman dulu 16 tahun yang lalu, bagi saya duit segitu tuh gede gitu. Tapi 16 tahun berikutnya saya baru sadar yang gede itu sebenarnya adalah edukasinya, pembinaannya yang paling berharga. Uangnya sebenarnya kecil gitu. Nah, tapi ya namanya juga saya zaman dulu dia masih sangat muda ya. Ya nggak sadar aja bahwa ternyata bukan uangnya yang besar gitu ya. Tapi itulah hebatnya Ustadz Musoli itu. Dia itu berhasil memahami pola pikir seorang mahasiswa miskin seperti Muhammad Sani. Ini kalau nggak gua iming-imingin dengan duit, dia nggak daftar RK nih. Ya, emang bener. Kalau di pengumumannya itu, pengumuman dibuka pendaftaran, itu nggak ada tuh duitnya, 300.000 per bulan, dapat tempat tinggal gratis. Saya mungkin nggak daftar mungkin.
diiming-imingin dulu sama duit gitu ya. Nah, tapi hebatnya beliau itu, beliau sama sekali nggak ada ngungkit-ngungkitnya. Ya kamu kan dulu saya kasih beasiswa 300.000 per bulan, saya kasih tempat tinggal di pesantren 2 tahun dan sebagainya gitu ya. Nggak ada sama sekali ngungkit-ngungkit. Beliau melaksanakan misi pembinaan, dakwah, dan tarbiyah beliau dengan bagus sekali, ya, luar biasa, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau ya. Mudah-mudahan panjang umur beliau dan surganya tinggi nanti di akhirat kelak. Baik, sebelum kita masuk ke sini, ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau dibahas dulu? Khair, kalau tidak ada, jadi jangan khawatir agar kita terlihat bagus. Yang sebenarnya perlu lebih kita khawatirkan adalah bagaimana kita mencapai tujuan kita. Meskipun kita kelihatannya entah bagaimana, gitu ya. Nah, ini pola pikir substantif, ya. Nah, jadi jangan mengorbankan substansi. Substansi itu apa? Apa contohnya substansi? Halo, masih konsentrasi? Azhar, mana Azhar? Apa contohnya substansi itu? Substansi prinsip atau tujuan. Nah, gitu dong. Ya, tapi Iya kan? salah ini. Ya kan? Ada kok di slide-nya kan, tinggal konsentrasi aja sebenarnya, ya. Nah, contohnya prinsip itu apa, Azhar? Tujuan, prinsip itu apa yang mau digapai, apa yang mau didapatkan gitu, tujuan. Ya, apa contohnya prinsip? Azhar pernah ikut webinar Principles for Success at Work nggak? Pernah. Contohnya apa prinsip itu? Don't worry about looking good. Bagus ya. Ya. Tadi saya expect sebenarnya Azhar itu ngejawab prinsip-prinsip yang udah dipelajarin. Tapi Azhar ini terlalu cerdas, Azhar ini ya. Langsung aja dibacanya prinsip yang di sini ya. Bagus. Hebat. Ya. Jadi tujuan, contohnya tujuan itu adalah surga. Ya, tujuan itu adalah kita mendapatkan pahala menghindari dosa. Tujuan itu contohnya adalah kita berbuat baik, berakhlak mulia. Nah, itu adalah substansi, ya. Jangan dikorbankan hanya karena agar saya tidak dipandang orang lain buruk. Nggak apa-apa deh, saya nggak begitu mencontoh Rasulullah. Nanti kalau jenggot saya panjang, apa kata orang-orang, apa kata tetangga, apa kata pacar gitu ya. Aneh lah, masa orang Indonesia jenggotnya panjang gitu ya. Kalau saya sih bodoh amat ya. Kalau Rasulullah bilang jenggot panjang bagi laki-laki yang sudah balik itu hukumnya wajib. Pendapat mayoritas ulama seperti itu. Sisanya ulama yang lain berpendapat hukumnya adalah sunnah. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya adalah makruh bila dicukur habis. Jadi jenggot itu di dalam Islam haram untuk dicukur habis menurut mayoritas ulama. Sisanya berpendapat bahwa makruh. Jadi nggak ada yang bagus. Mencukur jenggot secara habis itu nggak ada di dalam Islam hukumnya yang bagus. Dia tidak sunnah pun dia tidak mubah.
Either haram menurut mayoritas ulama atau makruh, nggak ada yang bagus. Jadi bodo amat. Kalau saya, orang mau bilang saya terlihat tua lah, orang mau bilang saya nggak looking good gitu ya, bodo amat gitu ya. Substansinya adalah prinsip mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kok muslim-muslim yang saya ketahui gitu ya. Kenapa kok jenggotnya dipotong habis begitu? Ya biar kelihatan lebih muda katanya. Itu ada benarnya. Tapi saya mau sharing kepada antum sebuah jurnal ilmiah. Ini hasil penelitian orang Barat, bukan orang Islam, ya, yang mengatakan bahwa bagi laki-laki jenggot itu akan membuat persepsi. Ini persepsi ya. Jadi bukan nggak orang yang pertama kali melihatnya gitu ya. Nah itu orang yang punya jenggot tuh nampak lebih bijaksana dan lebih pintar. Itu kata orang Barat, bukan Muslim. Jenggot itu akan membuat seorang laki-laki itu terlihat lebih bijaksana dan lebih pintar. Kalau pas dicukur jenggotnya, orang yang melihatnya mempersepsikan dia kurang bijaksana, kurang pintar daripada pada saat dia pakai jenggot. Itu kata orang Barat ya. Lalu kalau kata ustadz-ustadz saya, para syekh ya, termasuk Syekh Dr. Yasir Qadhi, seorang ulama yang luar biasa, bagus, hebat sekali ilmunya dan kebijaksanaannya. Ulama skala internasional, bukan hanya skala Indonesia ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad dan yang lain-lain itu masih skala Indonesia. Kalau ini pengikutnya internasional ya. Bahkan beliau bilang begini, pas saya lihat statistik YouTube saya kaget banget. Kok banyak yang menyaksikan ceramah saya dari Malaysia? Saya belum pernah ke Malaysia, belum pernah mengunjungi Malaysia katanya. Tapi kok banyak banget ini yang menyimak ceramah saya dari Malaysia katanya. Nah, tapi kalau orang Indonesia nggak segitunya kayaknya, karena barrier bahasa ya. Beliau kan ceramah pakai bahasa Inggris. Nah, beliau apa katanya? Jenggot itu membuat persepsi dan ulama-ulama lainnya. Laki-laki itu lebih maskulin, ya, lebih jantan, dan lebih powerful. Nah, jadi lebih kuat, ya. Nah, itulah ya. Ternyata jenggot itu seperti itu. Nah, banyak hal-hal lain ya. Coba kita lanjut dulu. Nah, Allah itu maha melihat. Meski manusia tidak melihat, takutlah kepada Allah, bukan kepada manusia. Don't worry about looking good in front of human. Worry about achieving your goals. Ya. Nah, dan goals kita yang paling utama itu adalah surga. Ya. Ingin selalu terlihat baik itu tidak realistis. Karena hampir semua orang pernah salah. Jadi antum nggak usah berlagak mau terlihat sempurna, nggak pernah melakukan kesalahan. Antum nggak bilang sama saya di sini juga saya tahu kok antum semua di sini pernah melakukan salah. Betul nggak? Coba ngaku dulu siapa di sini yang belum pernah buat salah. Coba ada nggak di sini? Coba deh ngomong. Ada di sini yang belum pernah buat salah? Nggak ada kan? Ya saya tahu. Orang saya juga pernah buat salah gitu. Nah jadi santai aja. Nggak perlu menyembunyikan kesalahan kita. Karena itu wajar. Masa manusia hidup 20-30 tahun nggak pernah salah? Ya namanya manusia. Emang Anda Tuhan? Nah kalau Anda Tuhan nggak apa-apa. Kalau ingin selalu terlihat baik. Nah karena emang ekspektasinya Anda tidak pernah salah. Kalau Anda Tuhan. Tapi Anda bukan Tuhan. Itu loh. Anda manusia. Saya juga manusia. Saya pernah buat salah. Antum juga saya tahu pernah buat masalah. Itu tuh orang-orang di jalan itu. Lalu
Pejabat-pejabat yang pencitraan itu, pernah buat salah juga kok. Nggak usah lah terlalu mau selalu terlihat baik ya, nggak realistis juga soalnya ya. Nah, kita semua tahu kok orang lain itu pernah buat salah. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Kalau orang lain tahu kesalahan kita, yang penting, nah ini yang penting. Kalau di dalam Islam itu ya, ketika kita buat salah, bagaimana kita meresponnya? Itu yang penting. Jadi bukan yang penting kita terlihat bagus, bukan. Oke, Bang Sani, saya mengaku saya salah. Itu bagus meresponnya. Saya lain kali akan lebih maksimal lagi dan akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah sejak akhir November saya sudah dapat ART dan insya Allah ke depan saya sudah akan bisa lebih baik. Nah itu cara merespon yang bagus. Itu yang penting. Bukan kita tidak pernah melakukan kesalahan. Nggak mungkin. Anda bukan Tuhan. Itu adalah keinginan banyak manusia yang tidak realistis. Bagaimana agar saya tampil tidak pernah melakukan kesalahan? Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Kalau antum berusaha untuk menampilkan seperti itu, justru orang-orang yang mengerti, orang-orang yang pintar, itu justru curiga. Apa yang mau dia sembunyikan? Kenapa dia selalu ingin terlihat perfect, sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan? Apa yang dia sembunyikan? Karena saya tahu dia sebenarnya pernah melakukan kesalahan. Tapi dia seolah-olah menampilkan dirinya tidak pernah melakukan kesalahan. Apa yang dia sembunyikan? Saya kan jadi bertanya-tanya kita, kan? Nah, tapi kalau orang, oh maaf, oke Bang Sani, saya melakukan kesalahan. Nah, itu wajar. Namanya juga manusia, ya. Nah, tapi bagaimana kita meresponnya? Apakah seperti tadi atau kita meresponnya itu ngeles? Oh, itu bukan salah saya, itu si Anu, itu si Ono, si Fulan, macam-macam lah. Atau justru tidak mengakui, ya. Itu bukan kesalahan. Nggak apa-apa kok potong jenggot, itu ada Ustadz NU tuh potong jenggot, nggak apa-apa. Tuh saya kan niru dia. Jadi dalam Islam, itu nggak boleh justru ya. Malah prinsipnya yang ditabrak. Karena pengen ngerokok, lalu berfatwa sendiri, itu bukan fatwa sebenarnya, itu namanya pendapat. Berpendapat bahwa rokok itu tidak haram. Kan lucu kan? Karena apa? Dia ngerokok. Jadi dia meskipun Ustadz bilang rokok itu tidak haram. Malah prinsipnya ditabrak. Seharusnya, iya, saya tahu dalam Islam rokok itu haram. Mayoritas ulama. Sebagian ulama yang lain bilang makruh. Jadi nggak ada yang bagus. Rokok itu bukan mubah, apalagi sunnah. Nggak ada yang bagus hukumnya. Kalau nggak haram, makruh. Udah itu aja. Iya, saya tahu saya salah. Tapi saya masih kecanduan nih. Saya masih berusaha untuk bisa terbebas dari candunya rokok ini. Kayak gitu ngeresponnya yang bagus. Ya, jangan dengan kebohongan dan sebagainya. Nah, itulah yang penting, itu bagaimana kita meresponnya, ya. Tenang saja, seharusnya kita itu tidak akan dibenci jika kita salah tidak sengaja, ya. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan yang sengaja, tapi sekali-sekali aja, ya. Kesalahan yang sengaja itu nggak boleh sering-sering, ya. Nah, ya namanya juga manusia, ya. Kadang-kadang kan nafsu, ya. Kita tahu juga kok di dalam surat, di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu pasti benar sih soalnya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu bercerita tentang nafs, tentang diri manusia, ya. Itu di surat Asy-Syams, ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Panjang sekali sumpahnya Allah di ayat tersebut. Itu artinya Allah itu ingin menekankan dan menegaskan kepada saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Tanpa sumpah aja sebenarnya perkataan Allah itu pasti benar. Tapi karena Allah menambahkan sumpah itu bukan karena Allah itu
ingin agar, oh ini kan manusia ragu-ragu sama perkataan saya. Jadi saya bersumpahlah biar mereka lebih yakin gitu ya. Itu kan manusia ya. Nah kalau manusia emang kayak gitu. Bener nih, kamu jam kerjanya 35 jam per pekan. Iya bener Pak. Yang bener, saya nggak yakin. Bener kok Pak, sumpah demi Allah. Nah kalau manusia kan bersumpah karena untuk meyakinkan orang yang ragu. Tapi kalau perkataan Allah di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la Raiba Fihi. Tidak ada keraguan padanya. Udah pasti benar semua. Jadi kenapa Allah itu bersumpah? Sebelum melakukan suatu pernyataan? Kenapa? Kenapa Lutfi? Allah bersumpah. Karena tidak ada keraguan Bang, jadi memang benar gitu. Ada pendapat yang lain? Tanpa sumpah saja, Al-Quran itu sudah menyatakan dirinya tidak ada keraguan kepada kebenaran Al-Quran ini. Jadi sebenarnya nggak perlu bersumpah. Ini udah dinyatakan tidak ada keraguan pada Al-Quran ini pasti benar. Apa fungsi lain? Meyakinkan. Meyakinkan. Ada ya pendapat yang lain? Gimana? Ustadz Hijrah. Nah ini Ustadz kita nih. Apa? Kenapa Allah itu bersumpah? Penekanan. Penekanan. Allah itu mau bilang begini, yang mau gua sampaikan ini sangat penting. Sangat penting. Lu simak dulu. Nah, jadi sebelum disampaikan bersumpah-sumpah dulu Allah nih. Tidak ada di dalam Al-Quran sumpah sebanyak di surat Asy-Syams itu. Wadduha wasyams, demi matahari. Dan demi waktu duha. Demi malam. Wah, coba antum lihat ya di surat kedua. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya ya. Apa pernyataannya? Allah itu bersumpah untuk mau mengatakan ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia itu fujur, kedurhakaan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi di dalam jiwa kita ini, di dalam jiwa manusia, itu memang sudah ada sifat dasar, sifat jahat, dan sifat baik. Itu aja sebenarnya. Jadi dari awal ayat sampai banyak banget itu sumpahnya, yang mau dinyatakan itu adalah itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafs, demi diri manusia, demi jiwa manusia, kami ilhamkan kepadanya kedurhakaan, kejahatan, dan nafsu buruknya, dan takwa, dan ketakwaan. Jadi emang udah dalam sifat manusia itu. Ada sifat fujur, ada sifat durhaka, ada sifat nafsu yang mengajak kepada keburukan. Macam-macam ya. Maunya yang enak, maunya egois, maunya males, maunya serakah ya. Wah, macam-macam lah pokoknya ya. Nah, jadi manusia melakukan kesalahan bahkan secara sengaja, sekali-sekali aja tapi ya. Itu wajar. Orang Allah sendiri yang bilang kok di dalam jiwa manusia itu ada fujur. Ya, tapi kalau melakukan kedurhakaan dan secara sengaja melakukan kejahatan, ya tetap dosa ya. Jangan sampai antum, ya Allah, kan engkau nih yang mengilhamkan nafsu buruk di dalam jiwaku. Iya, kalau aku nggak sholat, aku males, aku durhaka, aku egois, ya bukan salahku, salah engkau lah. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh begitu ya. Nah, karena itulah ujian kita. Nah, antum mau lulus ujian atau enggak? Namanya hidup di dunia emang penuh ujian. Ya memang harus bersabar dan menahan diri.
Justru di situ kenapa Allah menciptakan kehidupan di dunia ini. Agar melihat siapa yang pantas masuk surga, siapa yang pantasnya masuk neraka. Ya namanya juga hambanya Allah, budaknya Allah, ya kan? Ya terima aja lah. Ya suka-suka Tuhan kita, suka-suka majikan kita, suka-suka Tuhan kita, mau menguji kita atau enggak gitu ya. Tuhan itu, Allah tidak dituntut atas kehendaknya. Suka-suka dia. Ya, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama aja antum sekarang di depan antum ada apa barang antum? Ada laptop antum, ya, ada meja antum, ya kan? Mau antum banting atau mau antum elus-elus, suka-suka antum. Kita nggak ada yang mau menyalahkan, nggak ada tuh antum misalkan tiba-tiba membakar meja antum, lalu tetangga antum protes, kasihan amat mejanya dibakar. Jangan dong, nggak akan ada yang protes. Nah, itu kan meja-meja antum, ya suka-suka antum, mau antum banting, mau antum maki, mau antum tusuk, mau antum bakar, suka-suka antum, itu kan punya antum. Ya enggak, mau antum elus-elus juga nggak apa-apa gitu ya. Mau antum kasih baju juga nggak apa-apa gitu ya kan. Ya sama aja, kita ini kan semua punya Allah ya. Ya Allah mau ngasih kita nafsu buruk, lalu kita harus bersabar di dunia ini untuk menahan nafsu buruk kita, yaitu haknya Allah gitu ya kan. Nah nanti Allah akan mengasihkan surga bagi mereka yang bisa menahan nafsu buruknya dan bersabar. Nah, tapi jangan lupa juga Allah itu menyelipkan juga takwa ke dalam jiwa manusia, ya. Nah, makanya yang namanya hal-hal baik itu tanpa diajarin, itu juga sebenarnya manusia itu tahu. Yang punya anak mungkin di sini, apalagi anaknya itu udah 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Nah, itu mungkin agak-agak kaget gitu ya. Ini anak dari mana belajar? Nah, itulah yang Allah ilhamkan. Dia tahu bahwa yang namanya berprestasi itu bagus. Dia tahu yang namanya menyayangi itu bagus. Dia tahu yang namanya jujur itu bagus. Dia tahu yang namanya... Nah, jadi kalau mau gampang, ya, sebenarnya bisa kita mengetahui ajaran Islam atau hal-hal yang baik itu apa dengan menanya diri kita sendiri sebenarnya. Karena memang Allah sudah mengilhamkan ke dalam jiwa kita unsur-unsur takwa. Itu sudah fitrah. Nah, kira-kira kalau saya melakukan ini baik atau enggak ya? Tapi nanyanya jujur ke dalam diri sendiri. Nah, makanya sifat malu itu juga bisa menjadi indikasi yang bagus. Sesuatu itu sebenarnya baik atau buruk. Karena ada orang yang ragu-ragu, ya kan? Ragu-ragu apakah sesuatu itu baik atau buruk. Coba aja tanya ke diri sendiri atau coba ditampilkan. Kalau saya menampilkan ini ke orang lain, kira-kira saya malu nggak ya? Kalau jawabannya malu, mungkin itu adalah perilaku buruk. Kalau jawabannya enggak kok, saya enggak malu, itu mungkin enggak buruk perilakunya ya. Nah, jadi kalau antum ragu-ragu, ini itu bisa masuk jam kerja LQ enggak ya? Kalau saya menginterpretasikan suatu peraturan LQ seperti ini, saya berbuat seperti ini, itu baik atau enggak ya? Coba antum tanya diri antum, ini kalau diketahui oleh Bang Sani atau diketahui oleh rekan-rekan kerja, kira-kira saya malu nggak ya? Nah, itu udah indikasi yang bagus sebenarnya. Ya. Nah, apakah interpretasi antum atau hal tadi itu yang mau antum masukin jam kerja, itu baik atau enggak? Nah, meskipun itu bukan jawaban definitif. Ya. Kalau jawaban definitif memang harus berdasarkan dalil. Ya, kalau itu udah definitif. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kan kita dihadapkan pada sesuatu ini benar enggak ya gitu. Nah, pada saat itu kalau kita belum punya kesempatan untuk bertanya, nah itulah sifat malu tadi. Bertanya aja pada jiwa kita sendiri. Nah, itu udah indikasi yang bagus
mayoritas benar sebenarnya. Ya, tapi kalau mau definitif 100% benar, ya memang harus berdasarkan dalil. Ya, tanya aja sama saya contohnya. Kan kalau di dalam SOP kita kan ada ketentuannya di situ ya kan. Kalau ada perbedaan pendapat antara ya orang-orang yang terlibat di SOP tersebut, maka pendapat pembuat dokumennya lah yang diambil selama pendapat tersebut benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Yang membuat. Sesuai dengan fokus ya. Coba nanti akan saya tanya salah satu di antara kalian. Jadi ketentuannya kayak begini, bukan. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka pendapat pembuat dokumennya lah yang benar. Selama pendapat tersebut apa, Andi? Sesuai syariat. Betul, dan sesuai dengan atau sesuai dengan ada lain? Yang lain? Yang lain yang ingat? Ada nggak yang ingat? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, nah ini coba antum mungkin antum perlu untuk membaca lagi SOP kita tersebut ya. Nah, biar betul-betul dalam bekerja itu yang antum masukkan kalau kerja itu nggak jadi haram ya. Nah, itu tergantung kepada apakah sesuai dengan SOP atau enggak. Nah, jadi contoh ya, Andi itu contoh bagus karena kalau Andi itu betul-betul mau bertanya gitu ya. Ini bagaimana ini kalau di dalam LQ peraturannya atau ketentuannya gitu ya. Nah, apakah ini itu bagus ya agar memastikan kemurnian tindak tanduk kita ya. Nah, tapi ada orang-orang oknum-oknum tertentu di luar sana lah, mudah-mudahan nggak di sini gitu ya, yang nggak peduli, hajar aja gitu ya, bodoh amat gitu ya, yang penting saya masukin jam kerja, yang penting gaji jalan terus, yang penting saya enak lah dalam menjalani pekerjaan gitu ya, bodoh amat mau halal mau haram nggak peduli ya, lebih tepatnya bukan nggak peduli, kurang peduli ya. Nah, itu hati-hati ya. Kata Nabi SAW, yang halal itu jelas, yang haram itu sudah jelas, tapi di tengah-tengahnya ada subhat. Nah, itu kata Nabi, hati-hati ya. Subhat itu area abu-abu ya, yang belum jelas ini halal atau haram. Lanjutan hadis tersebut, barang siapa yang menjerumuskan dirinya ke hal yang subhat, maka dia sudah menjerumuskan dirinya kepada yang haram. Itu lanjutan hadisnya. Ya. Nah, jadi murnikanlah sikap-sikap kita, apa-apa yang kita lakukan. Kalau kita terjerumus pada hal yang subhat, ragu-ragu, ini halal atau haram ya? Tanya, cari tahu. Ya. Nah, kalau antum betul-betul mengamalkan ini, kalau dalam LQ ya, seharusnya antum akan sangat menguasai SOP. Karena kalau antum bekerja tanpa sesuai dengan SOP, gaji antum itu sebulan jadi haram. Kalau antum betul-betul peduli dengan halal dan haram dari uang yang antum makan. Ya. Nah, cuman manusia itu kadang-kadang memang perlu improvement. Ya, tadi udah kita bahas ya sifat alami dari manusia, ada sifat fujurnya juga, ya, nafsu buruk. Jadi kadang-kadang tidak sepeduli itu, gitu, ya. Nah, itu yang menyebabkan mayoritas manusia itu masuk neraka, ya. Kata Rasulullah SAW, perbandingan orang yang penghuni surga dengan penghuni neraka itu kalau nggak salah 1:100 apa 1 berapa ratus gitu. Jadi mayoritas manusia itu masuk neraka, ya 95% lebih. Nah, hanya segelintir aja yang masuk surga, gitu ya. Nah, karena manusia itu ternyata banyak yang tidak lulus dari nafsu-nafsu buruknya, ya, kurang peduli, ya. Nah, makanya
kalau saya sekarang, ini saya sekalian mau mohon kemakluman antum lah, ya. Nah, kalau saya sekarang bukan dalam agenda saya untuk banyak memprioritaskan bisnis atau menaikkan pendapatan, ya. Tapi tenang aja, ya, antum jangan putus harapan karena Anda sudah delegasikan ke Hijrah, sudah delegasikan juga dengan Ahangga. Kalau Anda yakin mereka sekarang sangat-sangat semangat untuk terus menaikkan pendapatan kita dan meningkatkan kesejahteraan kita di masa depan. Karena kalau Anda mohon izin untuk agak retreat dulu, ya, karena selama ini terlalu sibuk, Anda itu mau lebih banyak waktu untuk mempelajari Al-Quran, ya, karena begitu banyak pelajaran-pelajaran di dalam Al-Quran itu yang dilalaikan, ya. Anda merasa juga termasuk belum cukup lah untuk mempelajari itu, ya. Nah, itu jangan sampai nanti terlambat gitu. Kalau kita nanti wafat tapi belum mengetahui petunjuk-petunjuk Al-Quran, apa-apa yang halal, apa-apa yang haram, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita, itu kan ada di dalam Al-Quran. Nah, itu khawatirnya kita termasuk mayoritas orang yang masuk neraka itu. Nah, ini makanya prioritas utamanya sih kalau dalam sekarang, ya, dan ya sampai Anda merasa cukup lah, ya. Oh iya ya, saya sudah paham lah, insya Allah di Al-Quran ini sebenarnya ngomong apa aja sih gitu. Nah, itu baru mungkin kita akan genjot-genjotan lagi kayak zaman Hasan Lutfi dulu gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita mohon izin dulu lah kalau Ana, ya. Tapi nggak usah khawatir, ya, ada teman-teman yang lain kok. Ya, insya Allah kita akan terus berkembang. Itu, ya. Sesungguhnya kita ini akan terlihat lebih baik secara sejati jika kita ini menerapkan prinsip ini. Nah, jadi bagi manusia yang masih juga worry about looking good, mereka ingin untuk terlihat baik di hadapan manusia yang lain. Caranya sebenarnya sejatinya adalah dengan menerapkan prinsip ini sebenarnya gitu. Nah, karena sesungguhnya hal-hal yang manusia usahakan agar terlihat bagus itu, pakai jam yang bagus, mengendarai mobil yang bagus, atau apapun itulah, pakai baju bagus gitu ya, sepatu bagus. Itu adalah kebagusan yang tidak sejati. Dan semua orang tahu sebenarnya. Secara ya minimal orang-orang yang pintar, orang-orang yang mengerti, ya, tahu hal tersebut, ya. Nah, jadi kalau antum perhatikan orang-orang yang betul secara substansi bagus, penampilannya itu biasa-biasa aja. Coba antum perhatikan Bill Gates. Nah, Bill Gates itu termasuk orang yang sangat educated, sangat jenius, ya, dan sangat sukses dalam hidupnya. He is a very good man, excellent, ya, a very good man. Tapi antum perhatikan penampilannya, cuman pakai sweater, ya kan, celananya celana bahan, ya, harganya juga saya yakin nggak jauh beda dengan celana bahan antum itu, ya. Rambutnya bahkan acak-acakan gitu ya. Nah, jadi orang yang secara substansi bagus emang sebenarnya adalah yang menerapkan prinsip ini. They don't worry about looking good. Coba antum lihat Steve Jobs, ya. Nah, ya penampilannya kayak begitu, ya kan, pakai kaos gitu ya. Nah, yang lebih mantap lagi contohnya, uswatun hasanah, adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang begini, saya ini lebih memilih sehari lapar sehari kenyang daripada saya kenyang terus tapi nanti ibadah saya jadi berkurang, kata Nabi. Nah, itu jadi nggak begitu memikirkan kekayaan, ya. Nanti kalau saya punya mobil cuman kayak begini, pas acara keluarga parkir di depan tempat parkir itu, apa kata saudara-saudara saya, kalah bagus mobil saya. Nggak ada di pikiran Nabi itu kayak begitu.
Nabi itu rumahnya itu lantainya itu tanah, bukan keramik, ya. Gentengnya bukan genteng yang bagus kelihatan, gentengnya itu jerami, ya. Rumah beliau itu sangat sederhana, nggak besar, mungkin sekitar 4 meter kali 4 meter aja. Ya, itulah rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa yang meragukan beliau bahwa beliau adalah manusia yang paling looking good di antara seluruh manusia? Nggak ada. Manusia paling mulia adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling looking good adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, suatu ketika ada hadis mengatakan bahwa beliau SAW itu membotak rambutnya. Karena menuruti saran istrinya, ini benar nggak sahabat-sahabatku ini, pokoknya ada keperluan lah gitu ya. Nah, don't worry about looking good, ya udah botak aja. Ya. Kalau kita kan zaman sekarang, masa sih botak, nanti kelihatannya jelek gitu ya. Nah, itu manusia zaman sekarang. Kalau Nabi dulu, ya emang perlu botak, ada keperluannya ya botak aja, bodoh amat. He didn't worry about looking good. He is worried about achieving his goals. Nah, kalau mau betul-betul kelihatan looking good yang sejati, gitu caranya. Justru orang-orang yang worry about looking good, ya, maunya itu pakai kalung emas gitu ya, itu biasanya rapper sih. Kalau laki-laki pakai kalung emas itu biasanya rapper yang suka nyanyi-nyanyi cepet itu. Nah, itu biasanya. Lalu kalau worry about looking good, ya, yang berusaha mobilnya itu bagus gitu ya, kelihatan sama saudara-saudaranya pas kumpul keluarga gitu ya. Nah, itu biasanya sih yang miskin biasanya, ya. Dia nggak punya duit sebenarnya beli mobil biasanya gitu ya. Nah, kalau orang yang punya duit beli mobil santai aja, pokoknya mobilnya fungsional. Pokoknya mobilnya fungsional. Mendingan saya spending uang saya untuk hal-hal yang lebih substantif. Ngapain spending duit untuk mobil yang bagus? Karena sesungguhnya orang-orang yang mengerti tahu bahwa mobil itu adalah aset yang paling terdevaluasi. Paling banyak devaluasinya. Istilahnya itu namanya depresiasi, mohon maaf ya, depresiasi kalau di dalam ekonomi ya. Nah, jadi mobil kita pada saat kita beli baru itu harganya katakanlah 200 juta. Tahun depan itu harganya udah jadi 150 juta. Tahun depannya lagi itu harganya udah berkurang sekian juta lagi. Makin lama makin depresiasi, dan itu akan berkurang 100 juta lebih harganya, nilainya dalam kurang dari 10 tahun. Nah, jadi rugi sebenarnya beli mobil bagus. Nah, itu adalah orang yang mengerti. Ya. Kalau orang yang tidak mengerti, saya harus beli mobil bagus agar terlihat sama keluarga dan saudara-saudara, ya saya mampu lah gitu ya. Saya kan cukup hebat lah cari duit gitu ya. Nggak kelihatan miskin lah gitu ya. Nah, itu orang yang kurang mengerti ya. Tapi kalau orang-orang yang mengerti, ngapain lu beli mobil bagus-bagus? Emang nggak ada Gokar? Emang nggak ada Grabcar? Rugi lah lu beli mobil tahun depan nilainya itu udah berkurang 50 juta bro. Bodoh amat lu. Nah, itu orang yang mengerti gitu ya. Don't worry about looking good, worry about achieving your goals. Mendingan uang Anda yang 50 juta itu didonasikan ke Palestina. Nah, itu namanya substansi ya. Nah, jangan salah paham ya. Sebenarnya terlihat bagus itu baik jika tidak menguras banyak resources. Apalagi mengorbankan substansi, kalau itu sudah haram hukumnya ya. Looking good itu bagus jika tidak menguras banyak resources ya. Contoh nih, apa sunnahnya hari Jumat? Gimana Ahwahid? Apa sunnahnya hari Jumat Ahwahid? Cukur kumis, pakai wangi-wangian, bagus. Kemudian beramal.
Termasuk sunnahnya hari Jumat nggak? Memakai baju yang bagus. Oh iya, memakai baju yang bagus. Nah, itulah sunnah kita. Jadi looking good tapi tidak mengorbankan banyak resources. Baju bagus itu 70.000 juga dapat kok. Tenang aja. Enggak 200 juta kayak mobil, enggak. Ya, 70.000 juga bisa kok. Nyukur kumis ya gitu doang gitu ya. Nah, pakai minyak wangi 10.000 juga dapat kok. Enggak apa-apa, bagus gitu ya. Nah, tapi kan orang yang sholat ya, pas kita sholat berjemaah itu, kalau saya seneng banget kalau ada di sebelah saya itu sholat, wangi gitu. Seneng banget rasanya gitu. Ya kan? Nah, tapi sebaliknya, kalau pas yang di sebelah saya itu, pas lagi sholat kecium bau, astagfirullahaladzim, itu kekusuhan sholat kita jadi terganggu loh. Ya nggak? Gara-gara dia nggak wangi gitu loh. Nah, jadi looking good itu bagus pada dasarnya. Asalkan tidak menguras banyak resources. Ya. Jangan sampai mau looking good beli mobil 200 juta. Beli mobil 1 miliar. Aduh, bodoh sekali. Ya. Bodoh sekali orang-orangnya seperti itu. Mau looking good tapi belinya kalung emas. Kalung emasnya harganya berapa? 10 juta. Bodoh sekali. Ya. Oh, tapi kalau emas sih dia tidak terdepresiasi seperti mobil. Ya. Nah, jadi kalau kalung emas, ya tapi kalau kalung emas kan yang pakai kan perempuan, nggak boleh kalau laki-laki dalam Islam haram hukumnya, ya kan? Nah, jadi intinya begitu ya, ikhwati fillah ya. Ini udah 1 jam, jadi mungkin di sini dulu kali ya, kita lanjutkan kapan-kapan aja. Kalau ada yang mau ditambahkan, ada yang mau ngomong, ada yang mau bertanya, tafadhol, silakan. Jazakumullah khair Bang Sani. Bagi teman-teman di sini ada yang mau menambahkan atau mungkin bertanya? Ya, ada. Coba saya tanya sama antum. Kalau antum ke hotel, biasanya yang customernya yang pakai jas atau yang pakai kaos? Biasanya yang pekerjanya, yang staffnya, staff hotel, bahkan janitornya, itu yang pakai sepatu atau yang pakai sendal jepit ya? Ya, biasa staffnya Bang yang pakai jas, sepatu. Sepatu berdasi biasanya Ya. staffnya ya. Kalau yang customernya biasanya pakai baju kaos ya, pakai Sendal kaos, ya. sendal jepit ya. They don't worry about looking good ya. They worry about achieving their goals ya. Kalau kita mau menginap itu kan bagaimana agar kita nyaman ya. Mungkin mau sharing sedikit. Iya, tafadhol. Enggak. Ya itu ini banget ya. Goals itu yang jadi utama ya. Kayak si staff itu kan dia punya goals sendiri juga ya. Mungkin dalam hatinya juga dia pengen santai juga, cuma ternyata goalsnya itu untuk memberikan kesan profesionalitas gitu ke customer. Sama aneh juga pernah ini ada seniorannya pernah ini Bang, dulu aneh di organisasi di bidang sponsorship gitu, organisasi nasional. Dia punya prinsip kalau mau ke kantor untuk meminta sponsor, dia nggak mau naik motor, dia harus bahkan rela dia nyewa mobil Bang yang mewah. Pernah eksperimen dia pakai motor biasa, di sapam ditanyain dari mana gitu, SCBD gitulah, tapi kalau bawa mobil langsung masuk aja. Jadi goals-nya itu apa kita sesuaikan gitu. Nah, jadi bukan niatnya untuk tadi ya bermewah-mewah gitu. Ya dimanapun kayak gitu sih, termasuk di lingkungan kita. Ada bahkan saya pernah kerja sama bisnis gitu istri Bang, dia itu sampai rela pindah rumah ke perumahan mewah supaya dapat jaringan bisnis dia itu marketnya itu, sampai ngontrak mahal banget di situ. Dan dihitung-hitung balik modal sebenarnya gitu karena jaringan itu. Jadi ternyata dia sebenarnya orang sederhana banget gitu, cuma untuk goals itu dia rela untuk
masuk ke perumahan mewah. Goals Bagus. itu. Tambahan yang bagus sekali ya, Angga ya. Nah, jadi Angga itu intinya mau mengatakan bahwa kalau Bang Sani kan tadi seperti mencaci maki semua orang yang pakai mobil bagus, yang tampil mewah gitu kan, sepertinya mencaci maki ya. Nah, tapi sebenarnya enggak seperti itu. Ya mereka punya goals juga gitu ya kan. Nah, jadi intinya lagi-lagi balik ke prinsipnya ya. Worry about achieving your goals. Iya. Ada tuh, ada. Iya, mau melengkapi Angga juga sih sebenarnya. Jadi Ya. jangan berhenti di don't worry about looking good gitu ya. Tapi jangan lupa kalimat berikutnya gitu. Worry about achieving your goals gitu. Nah, terus apa namanya? Ini jadi keinget juga pernah ke rumah saudara gitu kan bawa mobil, terus dikiranya ada yang mesen Grab car gitu karena mobilannya itu mobil kayak Grab car gitu sih, mobil LCGC. Jadi siapa nih mesen Grab car gitu kan, mesen Gokar. Iya, tapi ya apa namanya, ya kita aneh nggak tersinggung karena emang goal aneh, yang penting bisa jalan mobilnya gitu kan, nggak worry tentang cibiran itu gitu, sindiran itu, gitu sih. Nah terus berikutnya ada juga tentang aneh pernah inget itu ada hadis ya, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan gitu. Jadi, Mantap sekali. nah itu kalau misalkan pakai baju yang bagus-bagus lah, yang indah tapi sewajarnya karena seingatannya di berikutnya itu hadisnya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi itu satu kalimat tuh seingatannya di hadis itu. Nah, terus ada juga di surat Al-A'raf surat Al-A'raf itu pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Itu sih. Jadi kalau masuk masjid emang sebaiknya pakaian yang bagus gitu. Terus ada lagi juga hadis aneh pernah tahu, sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya gitu. Jadi ya salah satunya dengan memakai pakaian bagus gitu sih. Jadi nah achieving your goals itu kan itu tadi mengikuti hadis tadi itu Betul. salah satu achieving goals kita. Oh, penting sekali, Mas. Gitu. Bagus sekali. Paling itu tambahan. Insya Allah, tambahan yang sangat bagus, Lutfi. Ya, kalau ya. Ada lagi dari teman-teman? Oke, mungkin kalau tidak ada, kita peregangan dulu ya, teman-teman. Ya. Sebelum ke agenda berikutnya, kita mungkin nanti